Bismillahirrohmanirrohim, sahabat renungan yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas penyebab kematian Husain bin Ali yang meninggal dengan begitu tragis di Karbala. Hal itu menunjukkan bahwa penting bagi kita semua mengetahui bagaimana kisah kejam kematian Husain ini. Seraya memastikan realita bahwa menegakkan kebenaran atau din Islam begitu sulit dilakukan. Tekanan, intimidasi, fitnah, dan bahkan nyawa pun harus direlakan dalam menegakkan hak yang sesungguhnya di muka bumi. Sejarah terbunuhnya Husain di tanah Karbala yang bikin menangis. Pada tahun 60 Hijriah, ketika Muawiyah bin Abu Sufyan wafat, penduduk Irak mendengar kabar bahwa Husain bin Ali belum berbayat kepada Yazid bin Muawiyah. Maka orang-orang Irak mengirimkan utusan kepada Husain yang membawakan baiat mereka secara tertulis kepadanya. Penduduk Irak tidak ingin kalau Yazid bin Muawiyah yang menjadi khalifah. Bahkan mereka tidak menginginkan Muawiyah, Utsman, Umar, dan Abu Bakar menjadi khalifah. Yang mereka inginkan adalah Ali dan anak keturunannya menjadi pemimpin umat Islam. Melalui utusan tersebut sampailah 500 pucuk surat lebih yang menyatakan akan membaiat Husain sebagai khalifah. Setelah surat itu sampai di Mekah, Husain tidak terburu-buru membeberkan isi surat itu. Ia mengirimkan sepupunya Muslim bin Aqil untuk meneliti kebenaran kabar baiat ini. Sesampainya Muslim di Kufah, ia menyaksikan banyak orang yang sangat menginginkan Husain menjadi khalifah. Lalu mereka membaiat Husain melalui perantara Muslim bin Aqil. Baiat itu terjadi di kediaman Hani bin Urwah. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Yazid bin Muawiyah di ibu kota kekhilafahan Bani Umayyah di Syam. Lalu ia mengutus Ubaidillah bin Ziyad menuju Kufah untuk mencegah Husain masuk ke Irak dan meredam pemberontakan penduduk Kufah terhadap otoritas kekhilafahan. Saat Ubaidillah bin Ziyad tiba di Kufah, masalah ini sudah sangat memanas. Ia terus menanyakan perihal ini sehingga akhirnya ia mengetahui bahwa kediaman Hani bin Urwah adalah sebagai tempat berlangsungnya pembaiatan dan di situ juga Muslim bin Aqil tinggal. Ubaidillah menemui Hani bin Urwah dan menanyakannya tentang gejolak di Kufah. Ubaidillah ingin mendengar sendiri penjelasan langsung dari Hani bin Urwah walaupun sebenarnya ia sudah tahu tentang semua kabar yang beredar. Dengan berani dan penuh tanggung jawab terhadap keluarga Nabi, Hani bin Urwah mengatakan, "Demi Allah, sekiranya Muslim bin Aqil bersembunyi di kedua telapak kakiku ini, aku tidak akan memberitahukannya kepadamu." Ubaidillah lantas memukulnya dan memerintahkan agar ia ditahan. Mendengar kabar bahwa Ubaidillah memenjarakan Hani bin Urwah, Muslim bin Aqil bersama 4.000 orang yang membaiatnya mengepung istana Ubaidillah bin Ziyad. Pengepungan itu terjadi di siang hari. Ubaidillah bin Ziyad merespon ancaman Muslim dengan mengatakan akan mendatangkan sejumlah pasukan dari Syam. Ternyata gertakan Ubaidillah membuat takut pembela Husain ini. Mereka pun berkhianat dan berlari meninggalkan Muslim bin Aqil sehingga tersisa 30 orang saja yang bersamanya dan hanya meninggalkan ia seorang diri. Muslim pun akhirnya ditangkap. Ubaidillah memerintahkan agar Muslim segera dibunuh. Sebelum dieksekusi, Muslim meminta izin untuk mengirim surat kepada Husain. Keinginan terakhirnya dikabulkan oleh Ubaidillah bin Ziyad. Isi surat yang mau disampaikan Muslim kepada Husain yaitu seperti ini, "Pergilah, pulanglah kepada keluargamu. Jangan engkau tertipu oleh penduduk Kufah. Sesungguhnya penduduk Kufah telah berkhianat kepadamu dan juga kepadaku." Para pendusta itu tidak memiliki prinsip, pandangan, dan komitmen dalam perjuangan ini. Muslim bin Aqil pun dibunuh dengan cara yang sadis oleh Ubaidillah bin Ziyad. Surat perintah yang dilayangkan kepada Husain untuk balik ke Madinah itu tidak sampai, sementara surat yang pertama agar Husain datang ke Kufah sudah dibacanya. Maka Husain pun bahagia menyiapkan pasukan yang secukupnya dengan membawa 72 orang. Sebagiannya keluarga Nabi.
Dibawanya istri-istrinya, kemudian anak-anaknya, keponakannya, anak perempuan laki-laki Husain, dan keluarga besar Nabi. Semua keluarganya dibawa oleh Husain dan dikawal dengan 30 pasukan saja. Ketika itu banyak para sahabat menasehati Husain agar jangan berangkat ke Kufah. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar menasehati, "Jangan pergi wahai Husain, orang-orang Kufah itu terkenal suka berkhianat. Jangan pergi ke sana." Tapi karena sudah terpengaruh dengan surat Muslim bin Aqil, Husain tetap mau berangkat ke sana. Akhirnya Ibnu Umar hanya mengatakan, "Kalau engkau berangkat wahai Husain, aku hanya bisa menitipkan dirimu kepada Allah agar ia melindungi dari para pembunuh." Berangkatlah Husain sebanyak 72 orang menuju Kufah. Nahasnya keberangkatan ke Kufah itu terdengar oleh Yazid, sontak ia kaget dan seraya berkata dalam hatinya, "Ini bahaya." Kalau seandainya Husain ini sampai ke Kufah, tentu orang-orang Kufah yang sudah disogok dengan uang dan harta itu bisa berbalik arah. Karena orang-orang Kufah itu hatinya kepada Husain, maka ia takut dengan kedatangan Husain ke Kufah. Sebelum cerita ini dilanjut, dapatkan pahala sedekah dengan cara bantu support channel ini dengan cara subscribe dan komen agar syiar Islam ini dapat tersebar luaskan kepada orang lain yang membutuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mendengar kabar tersebut, lalu Yazid mengutus lagi Ubaidillah bin Ziyad untuk pergi ke Kufah dan menghalang kepergian Husain, tapi bukan untuk membunuhnya. Hanya untuk menghalau jangan sampai ke Kufah, biar balik lagi ke Madinah. Tetapi perintah Yazid kepada Ubaidillah bin Ziyad tidak didengar oleh Ubaidillah. Dia punya kebijakan sendiri yang tidak sama kebijakannya dengan Yazid. Ketika itu Ubaidillah mengutus 5.000 pasukan. Bisa dibayangkan 5.000 pasukan melawan 72 orang. Yang mana dari 72 orang itu kebanyakan keluarga Nabi, perempuan, anak-anak, dan orang-orang lemah. Hanya 30 orang prajurit saja yang mungkin bisa bertempur, maka secara hitung-hitungan pun tidak akan berimbang. 72 melawan 5.000 orang pasti hancur. 5.000 pasukan yang disiapkan Ubaidillah ini dibagi menjadi 2. Pertama 1.000 dulu diutus dipimpin oleh Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Ketika 1.000 pasukan ini yang tadinya hendak menyerang Husain. Tapi Hur melihat kemuliaan keluarga Nabi dan kemudian ia tidak jadi menyerangnya. Justru mengatakan kepada Husain untuk kembali ke Madinah. "Pulang lagi wahai Husain. Jangan ke Kufah." Ia berusaha melindungi Husain. Walaupun tidak pulang lagi ke Madinah, paling tidak menjauhi Kufah. Akhirnya Husain pun berusaha menjauhi Kufah. Tapi Allah takdirkan yang 4.000 pasukan itu tiba-tiba datang dan dipimpin langsung oleh Ubaidillah. Maka sekarang di hadapan Husain ada 5.000 pasukan. Kemudian Husain melihat gelagat yang tidak baik. Dia hanya bicara kepada mereka dengan 3 permintaan saja. Pertama, biarkan aku pulang ke Madinah. Kedua, aku ingin tinggal di sumur wilayah perbatasan sampai meninggal di situ. Terakhir, biar aku datang ke Khalifah Yazid dan akan berunding. Tapi Ubaidillah mengatakan, "Tidak, di tempat ini keputusan adalah keputusanku, bukan keputusan orang lain." Ia berusaha untuk membujuk Husain tunduk dan berbayat kepada Yazid. Lalu Husain menolak tawaran itu. Dan dari sinilah karena Husain menolak dipaksa untuk berbayat. Tiba-tiba seseorang yang namanya Khamr ibnu Dzil Jausyan, seorang yang fasik dan jelek, tiba-tiba dia menyerang pasukan Husain. Padahal ketika itu Husain meminta 1 malam untuk memikirkan apa yang dikehendaki oleh Ubaidillah agar berbayat kepada Yazid. Singkat cerita, di malam 9 Muharram itu, seluruh keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tenda dan dikepung oleh pasukan Ubaidillah. Husain hanya bisa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pun menghabiskan semua malamnya untuk tahajud. Dan seluruh keluarga Nabi yang ada di tenda pun menghabiskan malam-malamnya untuk tahajud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tepat pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah, tiba-tiba mereka diserang, kemudian terjadilah pertempuran dahsyat antara dua kubu. Rombongan Sayyidina Husain dengan kejamnya dihujani panah, tombak, dan sabetan pedang yang sangat mengerikan. Kekuatan sudah dikerahkan untuk bertahan, namun Allah berkehendak lain. Pasukan dari pihak Sayyidina Husain digempur habis-habisan hingga bersimbah darah dan meninggal dunia. Tidak tanggung-tanggung, pertarungan di masa khilafah dulu bahkan sampai merenggut cucu mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan musuh dengan keji menebas kepala mulia Sayyidina Husain dengan pedang sampai bercucuran darah. Mengetahui kepalanya berdarah, lalu beliau merobek sorbannya dan membalutkannya sehingga balutan itu bersimbah dengan darah. Kekejaman datang lagi, melesatnya anak panah hingga melukai leher cucu Nabi itu. Meski diserang dengan biadab layaknya mereka menumpas orang kafir, tapi Husain masih tetap hidup. Beliau merasa haus dan berusaha melangkah ke arah sungai untuk minum. Namun pasukan musuh kembali menyerang beliau dan tak membiarkan untuk mendapat air minum. Belum cukup dengan panah, Sayyidina Husain lalu ditombak dan digorok lehernya hingga akhirnya beliau pun terkapar dan meninggal dunia. Kepala mulia Sayyidina Husain dipenggal hingga putus. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan bahwa sosok yang menombak dan menggorok leher Sayyidina Husain adalah bernama Sinan bin Anas bin Amr Nakhai. Setelah dipenggal kepala mulia Sayyidina Husain, lalu dibawanya kepada Hawalid bin Yazid. Selain itu, Anas juga memberi laporan bahwa kepala Sayyidina Husain juga dibawa kepada Ubaidillah bin Ziyad. Di sana kepala itu diperlakukan dengan biadab. Ubaidillah bin Ziyad memainkan tongkatnya sampai mengenai mulut dan hidung mulia Sayyidina Husain. Perlakuan itu sampai membuat Anas berkata, "Demi Allah, sungguh aku pernah melihat Rasulullah mencium tempat engkau memainkan tongkatmu ke wajah Husain ini." Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ada 72 orang dari rombongan Sayyidina Husain yang wafat terbunuh, termasuk putra Sayyidina Husain sendiri. Dalam Tarikh Al-Khulafa, Imam Suyuti menjelaskan bahwa di hari wafatnya, Sayyidina Husain dunia ini berasa berhenti selama 7 hari. Matahari meratap dan seketika terjadi gerhana matahari. Selain itu, pemandangan langit terlihat berwarna merah selama 6 bulan lamanya. Allahu Akbar. Sayyidina Hasan dan Husain disebut Nabi kelak akan menjadi pemimpinnya para pemuda surga. Sungguh kejam orang yang berani membunuh cucu mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Mereka pikir Nabi tidak mengetahui tragedi Karbala yang menimpa cucunya itu. Masihkah kelak di padang mahsyar orang-orang itu memelas meminta syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu dia sejarah terbunuhnya Husain di tanah Karbala yang bikin nangis.